mereka berteriak dan mereka berkata, "Mahal lagi ya Rasulullah." Apa yang terjadi padamu wahai Nabi? Semuanya dalam keadaan meneteskan air mata, sedih melihat Nabi yang tadinya sehat, kuat badannya. Melihat Nabi sudah dipapah pada saat itu. Sehingga kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Maka tiba-tiba yang tadinya sahabat Nabi itu berkumpul di masjid tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dan mereka berteriak sambil menangis. Sehingga kemudian Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa aku mendengar suara ramai di sana? Ya Rasulullah, mereka itu memikirkanmu. Kalau begitu bawalah aku ke sana. Dipapa lagi Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau pergi ke mimbarnya. Yang biasanya beliau berdiri di atas mimbarnya, kali ini beliau tidak bisa berdiri tapi duduk di atas mimbar itu. Meminta kepadaku dan meminta izin kepadaku supaya berkumpul dengan Nabi Muhammad. Apa jawaban gurunya? Katakan kepadanya, apakah kamu mengatakan itu karena engkau disuruh orang atau niru orang lain? Kalau dia mengatakan tidak, izinkan, berarti itu dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Begitu dia pulang ke rumah, ditanya, Ahmad, kamu meminta kepada ayah, meminta izin seperti itu, apakah ada yang menyuruh kamu atau kamu meniru orang lain? Atau tidak? Kalau begitu aku izinkan. Mulai saat itu Habib Ahmad yang berumur 9 tahun langsung yaqadhah bersama Nabi Muhammad. Sampai tidurnya pun diatur oleh Nabi Muhammad, makannya diatur oleh Nabi Muhammad, sholatnya diatur oleh Nabi Muhammad, pelajarannya Nabi Muhammad yang mengajarinya semuanya. Berkat apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai tidak kawin, sampai tidak pernah mandi besar. Karena apa? Semua kenikmatan yang ada di dunia, setelah dia merasakan kenikmatan mencintai Nabi Muhammad, hilang semua dosa. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak Sayyidina Abu Bakar, tidak pula Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka semua cinta pada Nabi Muhammad. Dan mereka ketika terjadi peperangan, apapun nama peperangan tersebut, selalu menjadikan diri mereka sebagai tamengnya Nabi Muhammad. Hingga suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW pada akhir umurnya, tepatnya 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau pada waktu itu di rumah Sayyidatuna Maimunah. Maka kemudian ketika beliau itu berdiri saja sudah tidak mampu, maka kemudian beliau perintahkan salah satu sahabatnya untuk memanggil semua istrinya. Datanglah seluruh istrinya kepada Nabi di rumah Sayyidatuna Maimunah. Lalu Nabi SAW dengan sifat adilnya beliau katakan kepadanya, maukah kalian mengizinkan dan memaafkan aku untuk aku dirawat di rumah Sayyidah Aisyah? Maka kemudian mereka semuanya, baik ya Rasulullah, kami izinkan dan kami ridho. Baru kemudian Nabi SAW senyum, gembira, lalu kemudian ingin berdiri lagi, jatuh lagi, tidak mampu untuk berdiri. Sehingga datanglah Imam Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, lalu dipapahnya. Ketika beliau dipapah, pastinya melewati masjid. Sehingga semua sahabat-sahabat Nabi melihat. Sehingga mereka berteriak dan mereka berkata, mahal lagi ya Rasulullah. Apa yang terjadi padamu wahai Nabi? Semuanya dalam keadaan meneteskan air mata, sedih melihat Nabi yang tadinya sehat, kuat badannya. Melihat Nabi sudah dipapah pada saat itu. Sehingga kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Maka tiba-tiba yang tadinya sahabat Nabi itu berkumpul di masjid tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dan mereka berteriak sambil menangis. Sehingga kemudian Nabi SAW bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa aku mendengar suara ramai di sana? Ya Rasulullah, mereka itu memikirkanmu. Kalau begitu bawalah aku ke sana. Dipapa lagi Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau pergi ke mimbarnya. Yang biasanya beliau berdiri di atas mimbarnya, kali ini beliau tidak bisa berdiri tapi duduk di atas mimbar itu. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, dan itulah ucapan terakhir dan khutbah terakhir kepada sahabat-sahabatnya. Beliau berkata kepada mereka,
hal takhafuna alayya? Apakah kalian merasa takut terhadap diriku? Maka mereka semuanya menjawab dengan fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah kedua orang tuaku, bahkan diriku sendiri wahai Nabi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mendengar ucapan mereka sambil berkata, laisa huna mau'iduna, laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kita berkumpul, bukan di sini tempat kita menuju, bukan di sini tempat kita itu berkumpul dan bercengkrama, berdiskusi, bersenang-senang, berbahagia. Bukan di sini. Aku tunggu kalian semuanya, dan semoga kita termasuk yang ditunjuk. Aku tunggu kalian semuanya di haul telagaku nanti. Aku tunggu kalian. Kemudian beliau katakan beberapa pesan, diantaranya as-salah, as-salah. Jangan kalian tinggalkan sholat kalian. Diantaranya pula Allah Allah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hati-hati dengan para wanita, hati-hati dengan istri-istri kalian, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanat langsung daripada Allah, dan kalian diperbolehkan untuk bersetubuh dan tidur bersama mereka itu dengan kalimat-kalimat Allah. Lalu kemudian beliau katakan, semua sahabat-sahabatku yang telah berbuat baik kepadaku, aku sudah membalasnya, kecuali sahabatku Abu Bakar. Kebaikannya belum bisa aku balas. Semua pintu yang menuju masjid ditutup, kecuali pintunya Abu Bakar tetap terbuka. Itulah kata-kata terakhir Nabi. Kemudian Nabi masuk kembali ke rumahnya. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi ketika ditinggal mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq yang telah dipuji oleh Nabi SAW, dengan beliau mengatakan, kalau kalian ingin melihat seorang yang hidup nyawanya tapi mati nafsunya, lihatlah kepada Abu Bakar. Beliau yang selalu meletakkan 3 batu di mulutnya, tidak berbicara kecuali setelah dikeluarkan dulu batunya, berbicara, masukkan lagi mulutnya. Adakah di antara kita yang melakukannya? Demi Allah, itu karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Beliau lah yang dikatakan oleh Asma binti Umayyis, demi Allah aku saksikan, setiap malam ketika Abu Bakar meninggal dunia, ketika tidur setelah Nabi SAW meninggal dunia, selalu aku lihat beliau itu gelisah, tidurnya tidak nyenyak. Beliau selalu melaksanakan 2 rakaat, setelah itu dia menangis, menangis dan menangis sambil merangkul kedua lututnya sambil berkata, wa syauqa ila Rasulillah, alangkah rindunya aku pada Nabi. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Bahkan beliau lalu tiduran di atas tempat tidurnya, tidak bangun kecuali tempat tidurnya itu penuh dengan air mata. Itu si Abu Bakar Siddiq yang telah tahu bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana kiprah Nabi Muhammad, bagaimana tindak tanduk Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, memikirkan umatnya. Kenapa demikian? Karena kenapa sih Nabi Muhammad itu mengatakan selalu di dalam hadisnya, beliau katakan, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Ada 2 unsur yang tersirat dari kata-kata beliau. Yang pertama adalah Nabi SAW itu manusia biasa sama seperti kita, karena beliau punya angan-angan, beliau punya cita-cita, beliau punya harapan, beliau punya keinginan, beliau punya kehendak. Kalau kita ingin tahu apa kehendaknya Nabi Muhammad, angan-angannya Nabi Muhammad, permohonannya Nabi Muhammad, cita-citanya Nabi Muhammad, tidak ada lain, tidak ada satupun dari kita kecuali harus masuk surga bersama Nabi Muhammad. Beliaulah yang berkorban untuk kita, berkorban untuk nyawanya, berkorban dengan nyawanya, berkorban dengan hartanya, berkorban semuanya yang harusnya beliau dapatkan, rasakan, tapi semua ditinggalkan untuk umatnya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu waktu sholat 2 rakaat, sholat subuh. Ketika beliau sholat subuh, maka sahabat-sahabat Nabi yang di belakang merasa gerakannya Nabi sangat lamban. Bahkan dari tubuh Nabi itu keluar suara bunyi-bunyian, entah suara dari mana, bersumber dari apa. Setelah Nabi SAW selesai mengucapkan salam, maka sahabat-sahabat yang besar mengelilingi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah,
kenapa engkau gerakannya begitu lamban? Apakah engkau sakit? Tidak, tidak wahai Bakar, aku tidak sakit. Tapi kami lihat lamban sekali gerakanmu. Bahkan kami mendengar suara yang kami tidak tahu dari mana sumbernya itu. Maka beliau kemudian berdiri. Lalu kemudian beliau keluarkan dari sarungnya 3 batu. Maka kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, untuk apa batu itu ya Rasulullah? Aku letakkan di sarungku ini supaya mengganjal rasa laparku. Karena nabimu ini, nabi kalian ini telah tidak kemasukan makanan sudah lebih dari 3 hari 3 malam. Berteriak sahabat Nabi, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Biarkan kami yang tidak makan, biarkan orang tua kami tidak makan, biarkan anak-anak kami tidak makan, asal kau makan. Kenapa kau tidak beritahukan kepada kami sehingga kami berikan makanan kami untukmu? Apa kata Muhammad? Tidak, tidak akan aku biarkan itu terjadi. Biarkan, aku anggap ini adalah hadiah daripada Allah kepadaku, dengan harapan tidak ada lagi satupun daripada umatku yang tidak bisa makan sampai 3 hari 3 malam. Ada di antara kita yang tidak bisa makan 3 hari 3 malam? Semuanya berkat Nabi Muhammad yang sudah berkorban untuk kita semuanya. Apapun yang didapatkan Nabi Muhammad kecuali semuanya untuk umatnya. Mau meninggal dunia, akhir ucapannya ummati, ummati. Dibangkitkan pertama kali nanti, dan beliaulah yang pertama kali dibangkitkan. Pertama kali diucapkan juga ummati, ummati. Kita ini disebut, kita ini disebut. Bukan istrinya, bukan anak cucunya, tapi kita yang disebut. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika dicabut rohnya, beliau berkatakan kepada Jibril, ya Jibril, la ilaha illallah, ala fi sakaratil maut, alangkah sakitnya. Ternyata dari sakaratul maut itu ada rasa sakit yang luar biasa. Ya Rasulullah, yang kamu rasakan ini sudah diringankan berlipat-lipat sampai 1000 kali lipatnya. Begitu beliau mendengar ucapan Jibril, langsung beliau bertanya, kalau begitu umatku juga merasakannya? Gak lihat. Beliau angkat tangannya. Ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, ya Allah, kalau begitu berikan kepadaku dan biarkan aku yang merasakan separuh daripada rasa sakit yang akan dirasakan oleh seluruh umatku, biarkan aku yang merasakannya. Ada riwayat yang lain dikatakan, ya Allah, jadikanlah rasa sakit yang akan kau berikan ketika kau cabut nyawa umatku seluruhnya, biarkan aku yang merasakan semuanya. Ada Nabi Rasul seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Sampai suatu waktu dari memikirkannya kita setiap hari, setiap saat, sampai katakan para ulama, demi Allah, Nabi Muhammad tidak pernah tersenyum kecuali untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah menangis kecuali untuk umatnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad kecuali untuk umatnya? Suatu waktu beliau itu pernah bermunajat pada Allah. Di dalam munajahnya itu, kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jadikanlah aku yang mewakili seluruh umatku ketika dihisab nanti. Ya Allah, jadikan aku yang mewakili seluruh umatku ketika dihisab nanti mereka. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa kau minta yang semacam itu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Rabb, aku takut ketika mereka dihisab, lalu ternyata di dalam hisabnya itu ada sesuatu yang membuat malu mereka. Akhirnya mereka malu di antara umat-umat yang lainnya. Demi Allah, aku tidak ridho mereka malu di depan umat-umat yang lainnya. Sampai sebegitunya Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah Ta'ala berkata, berkatnya Nabi Muhammad, Allah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, biarkan aku yang menanggung mereka, biarkan aku yang menutupi mereka. Dan itu pun karena cintaku kepadamu. Supaya apa? Supaya mereka tidak malu karena engkau mendengarkan hisabnya mereka para umatmu. Tahu nggak Pak? Kenapa Nabi Muhammad suatu waktu beliau itu berkata begini, aku la a'rifukum wa a'rifu asma'akum wa asma' abikum ma'rifatan tammah. Aku ini tahu dengan nama-nama kalian semua dan nama orang tua kalian dengan pengetahuan yang sangat sempurna. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Harusnya kita membuat penelitian. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi Nabi Muhammad ternyata beliau katakan bahwasanya tahu dengan nama kita, dengan nama orang tua kita.
Kenapa? Karena setiap hari Kamis sebelum amal kita ditutup per minggunya dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala, berkat permintaannya Nabi Muhammad, dan satu-satunya Nabi dan Rasul yang diperbolehkan untuk meminta itu hanya Nabi Muhammad, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Kalau dilihat amal kita setiap minggunya baik semuanya, Nabi Muhammad tersenyum gembira. Semoga kita termasuk yang buat tersenyum Nabi Muhammad dan menggembirakan Nabi Muhammad. Tapi kalau ternyata dilihat di antara amal kita selama seminggu ada dosa dan sebagainya, Nabi Muhammad cepat-cepat mengangkat tangannya, Allahumma ighfir lahu. Setiap minggu kita dimintakan doa. Setiap minggu kita dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad. Semuanya berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Apa yang terkait dengan kita sehingga kita itu kemudian dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Apa yang terkait dengan kita dan apa yang kita lakukan sehingga Nabi Muhammad begitu mencintai kita? Tidak ada yang pernah kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita melakukan seperti yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang alim pada zamannya, juga kaya pada zamannya, di mana beliau itu telah menghajikan Nabi sebanyak 1000 kali haji. Ada di antara kita yang sudah pernah mengumrahkan Nabi Muhammad berapa kali? Menghajikan Nabi Muhammad berapa kali? Beliau hajikan Nabi Muhammad dengan beliau sendiri, dengan dirinya sendiri 25 kali. Sementara selebihnya berarti 975 beliau sewa satu orang untuk menghajikan Nabi Muhammad dengan biaya yang beliau kasihkan dan beliau kerahkan. Beliau orang alim tapi orang yang paling kaya di Baghdad. Pemasukannya setiap hari 1000 dinar. Padahal kewajiban zakat pada waktu itu cuma 20 dinar. Tapi subhanallah sepanjang tahun nggak pernah kena zakat. Kenapa? Nggak pernah sampai nisabnya. Keluar terus. Bahkan semua ulama yang ada di kota Baghdad pada saat itu ditanggung olehnya. Dari mulai makannya, makan tamunya, kendaraannya, rumahnya, semuanya ditanggung oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ada di antara kita yang melakukannya untuk Nabi Muhammad. Beliau suatu waktu ketika beliau berangkat ke Mekah untuk menghajikan Nabi Muhammad beserta orang-orang disewanya, beserta rombongan dari Baghdad, maka kemudian ketika beliau berada di tengah perjalanan, dia melihat ada seorang wanita yang sedang mencari-cari satu di sampah. Ketika diperhatikan, ternyata yang dikaisnya itu, yang dicarinya itu adalah bangkai. Sehingga dia sebagai ulama wajib mengingkari suatu kemungkaran. Dia datang, wahai perempuan, bukankah engkau seorang muslimah? Enggak, iya, aku seorang muslimah. Kamu tidak tahu bahwasanya makan bangkai itu bagi seorang muslim tidak boleh? Aku tahu, tapi bagi kalian ini haram. Tapi bagi kami, aku ini adalah seorang syarifah, cucu Nabi. Saya ini seorang janda ditinggal mati oleh suami kami 4 orang. Yatim kami sudah tidak makan 3 hari 3 malam. Sedih Sayyidina Mubarak. Sehingga uang yang setiap kalanya dibuat bekal untuk melaksanakan haji, semuanya diberikan kepada syarifah itu. Ambillah dan gunakan untuk menghidupi anak-anak. Dia kembali. Setelah mereka semuanya kembali ke kota Baghdad, sebagaimana disunahkan kita sunnah untuk datang pada orang yang pulang haji untuk minta doa kepada mereka. Tapi herannya setiap kali datang pada mereka, mereka juga minta doa kepadanya. Loh, saya kan gak haji. Gimana kau bilang gak haji? Kamu kan yang memberikan minum aku, kamu kan yang naikkan aku ke unta, kamu kan, semua ada buktinya. Sehingga dia bingung, pulang ke rumahnya bingung. Kenapa mereka mengatakan aku haji pada aku tidak haji? Subhanallah, di saat dia tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia berkata, ya Abdullah, kamu heran dengan apa yang mereka katakan? Iya Rasulullah, aku tidak haji, tapi mereka katakan aku haji. Kamu ingat syarifah yang kau sedekahkan semua hartamu itu? Iya, berkat yang kamu lakukan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang malaikat yang dengan bentukmu dan wajahmu yang mulai tahun ini melaksanakan ibadah haji untukmu sampai hari kiamat nanti. Nabi Muhammad, berkat cinta pada Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan terhadap Muhammad? Berapa sedekah yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Oleh karenanya ulama mengatakan, kalau kita memang cinta pada Muhammad, buktikan. Bagaimana kita buktikannya? Yang pertama, cintai keluarga Nabi Muhammad. Cintai keluarga Nabi Muhammad. Zuriat Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Dengan sepakat semua para ulama, mencintai zuriat Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan, cukup kalau kita cinta pada zuriat Nabi Muhammad sebagai bekal. Yang paling utama kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan, man mata ala hubbi ali baiti mata syahidan
Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia itu cinta kepada keluargaku, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW selalu berada di dalam pandangan Nabi Muhammad, sehingga Imam bin Hajar mengatakan orang yang cinta pada zuriat Nabi dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, bahagia hidupnya. Yang kedua, berkah hartanya. Yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allah maj'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Tapi Pak taritan kapdi Habib ni kan peneliti gula bela. Habib ni macam-macam. Meneliti gula kapi gempang cinta ke Habib. Alhamdulillah kaulah termasuk saya didik kalau benar-benar gula dididik dengan didikan yang sekarang ini kami rasakan nikmatnya. Di antara didikannya adalah segar. Kamu harus bisa merasa bahwasanya diri kamu paling rendahnya orang. Ini didikannya para habaib semuanya. Kakek moyang kita mendidik anak-anaknya seperti ini. Harus, kalau kamu sudah merasa seperti itu, kemana saja kamu berada, kamu nikmat. Kenapa? Banyak orang sedih, banyak orang stres, banyak orang susah. Itu karena banyak tuntutannya kepada orang lain. Orang lain bisa apa? Hanya Allah yang bisa melaksanakannya. Fainal izzata lillahi jami'a. Semua kemuliaan datangnya hanya satu. Dari siapa? Allah. Buat apa kita mengharapkan daripada mereka? Sehingga kalau sudah kamu berhasil merasa seperti itu, kamu datang suatu tempat seperti tadi, Masya Allah saya datang, ampian kapi mancung, hormat kaula, Masya Allah. Demi Allah kaula sumpah kaula kata pantes. Ya hormat nende karena kata pantes. Tapi kaula ada, saya berkata seperti yang dikatakan oleh Syekh Abah. Saya nggak pantas dihormati seperti itu, tapi saya dihormati seperti itu menandakan bahwasanya orang-orang di Ompul ini, di desa Pangan, di sana apa nih kan? Beringin, desa Beringin ini orang yang saya kapi ahlat kebagus, orang yang kau lo hormati. Tapi memang kau lo hormati, kau lo tak katakan nyalaki. Oh, nih kakek Zahid almarhum tak bisa didik orang-orang yang saya Beringin nih kan. Tak bisa menghormat kau ulama. Tak kira nak lagi dulu. Bolehnya lagi kau lebih. Kenapa? Neka imbas dosa saya yang banyak. Ini cuma kan bukan habaib semua yang punya didikan seperti itu. Habaib ada macam-macam. Habaib itu manusia biasa Pak. Habaib itu ada oknumnya ada. Habaib itu cobaan adanya di antara mereka itu selain merupakan anugerah juga cobaan. Beda Habib saya nginom, beda si Habib saya kurang ajar, beda Habib saya ngecok, beda saya nepo, beda tapi mempian tero nerawan nasapa kaulah sadoja kalau ben Habib saya tak saya nikah tengku Mbah Khalil radhiyallahu anhu wa ardhah waskana nawayahu fasihajinan ya hanan ya manan. Seperti bulan ini Kiai Khalil itu diundang untuk mengisi acara maulid. Tiba-tiba ketika beliau itu sampai di tengah perjalanan, dia melihat iye mon iye neka kik ngenong kik nakal neka colok Habib iye weh. Amun pun saya olok Habib neka iye neka ngenong dari ngenong mah sampai apa nyaman neka apa teler tengah jalan. Kenapa saya lakukan haji di Mbah Khalil? Habib itu dimasukkan ke tunggangannya, balik ke rumah, mobilnya balik ke rumah. Begitu balik ke rumahnya, Habib itu ditidurkan di kamarnya sendiri, ditidurkan di ranjangnya, diseka, diusap dengan air itu badannya, lalu dibiarkan tidur. Pagi harinya dia bangun kaget. Gimana ini? Dimana? Sampai ketemu sama Kiai Khalil. Beb, antum di rumah saya, Beb. Di kamar saya, Beb. Masya Allah, Kiai, kok saya di sini, Kiai? Bingung dia. Iya, Beb, saya kan malu, Beb. Kalau semua kelihatan Habib di tengah jalan pas mabuk keler begitu, saya takut nanti orang-orang lain lihat kok Habib kok begitu, Beb. Masya Allah. Mendengar itu, nangis Habib ini. Bertobat Habib ini berkat bagaimana cara memperlakukannya Kiai Khalil kepada beliau. Akhirnya Pak, jadi sebab akhirnya Habib itu jadi wali min auliyaillah.
Ini harus kita lakukan. Habib Haddad mengatakan, kalau seumpama kita cinta pada Nabi Muhammad, benar cinta kita pada Muhammad, ada Habib melakukan maksiat, ada anak kita yang melakukan maksiat, yang harus kita tegur dulu adalah Habib itu, jangan anak kita. Kalau kita cinta pada Muhammad, menipas ampian deka debu amator, oh neka kan Habib pun jamin, saya harus jamin Pak. Ada jaminan untuk Habib neka ada, Habib neka perak bede raja harapan. Karena Pak Nabi Muhammad dalam hadis sahih, beliau telah bersabda, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, sementara aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Masa iya sih Nabi Muhammad melakukan syafaatul udma, Nabi Muhammad berikan syafaat kepada umatnya semuanya, anak cucunya dibiarkan begitu tanpa syafaatnya Nabi Muhammad? Hasya wa kalla. Itu saja harapannya para habaib itu tuh masuk surga. Bukan kalau habaib itu pasti masuk surga. Lihat bagaimana habaib. Kalau kita ingin lihat bagaimana rasa takutnya habaib, tidak ada rasa, tidak ada sifat yang lebih baik daripada sifatnya habaib setiap zamannya, setiap waktunya, sehingga tidak pantas untuk menjabat sebagai rajanya wali dan tidak akan kuat lama memegangnya kecuali para habaib. Imam Ghazali bukan habaib. Dia memegang qutbiyah rajanya wali 3 bulan namanya meninggal dunia. Imam Nawawi bukan habaib. Dia diangkat menjadi raja yang wali cuma 3 minggu lamanya meninggal dunia. Habibullah Haddad Saibirati yang dari mulai umur 2 tahun sudah matanya buta, dari mulai umur 6 tahun sudah hafal Quran. Ketika beliau akan meninggal dunia rambutnya panjang. Ketika ditanya kenapa rambutnya panjang, iya, semua sunnah yang pernah aku dengar dari Nabi Muhammad sudah aku lakukan, kecuali 2. Satu, belum aku panjangkan rambutnya, dan sekarang aku panjangkan. Satu lagi, aku tidak punya anak namanya Fatimah dan aku kawinkan dengan Ali. Selain itu sudah pernah aku lakukan. Demi Allah, beliau bersumpah, demi Allah, tidak pernah terlintas dalam hatiku untuk berbuat makruh, apalagi saya melakukannya. Terlintas makruh pun tidak pernah, apalagi saya melakukannya. Apalagi saya terlintas berbuat haram, apalagi saya melakukan haram. Ini beliau menangis, tafidu uyuni bidumu'is sawakibi wa malila abki ala khairin zahibi. Telah mengalir dari mataku air mata yang deras bercampurkan darah. Bagaimana aku tidak menangis? Banyak waktu yang berlalu begitu saja, aku tidak mengisinya dengan kebaikan. Siapa yang lebih pantas untuk mengucapkannya? Kita kah? Atau Habibullah Haddad? Habibullah Haddad menjadi rajanya wali dari umur 24 tahun sampai umur 88 tahun. Berarti 64 tahun menjabat sebagai rajanya wali. 64 tahun. Ini Habibullah Haddad yang mengatakan tadi, kalau seumpama ada anak kita yang berbuat maksiat, lalu ada keturunan Nabi yang berbuat maksiat, kita tegur anaknya Nabi dulu, jangan anak kita. Kalau kita cinta Muhammad. Seperti ya Hamid Mbah Khalil. Mbah Khalil ini adalah seseorang yang wali, sehingga pantas untuk mewalikan habaib daripada anaknya sendiri. Diangkat sampai jadi wali. Kita lihat bagaimana cara menegur yang benar. Pernah dengarkan Kiai Hasan Genggong? Kiai Hamid, Mbah Khalil, Kiai Hasan Genggong itu ikon daripada mahabbat pada zuriat Nabi. Kiai Hasan Genggong ini pernah punya murid Habib. Ternyata Habibnya suka nyolong. Sarungnya kiainya pun dicolong juga. BHS-nya Kiai Hasan diambil juga. Dipanggil Kiai Hasan ini, sama Kiai Hasan dipanggil Habib ini. Sudah itu dipukul, dipulangkan. Setelah itu biasanya mimpi Nabi Muhammad, setiap minggu mimpi Nabi Muhammad Kiai Hamid. Setiap minggu Kiai Hasan Genggong, setiap minggu pasti mimpi Nabi Muhammad. 2 minggu gak mimpi, 3 minggu gak mimpi, 1 bulan gak mimpi, 2 bulan gak mimpi, sampai 3 bulan gak mimpi, sampai ditambah sholawatnya, sampai menangis-nangis, sampai meluap-luap berdiri Nabi Muhammad, tapi dia mimpi juga. Sampai 3 bulan baru dia bermimpi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad membelakanginya. Lalu kemudian Kiai Hasan berkata kepadanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak datang pada aku ya Rasulullah? Sekalinya kau datang setelah 3 bulan, malah engkau membelakangiku. Apa kata Muhammad? Hasan, tidak cukupkah engkau hanya menasehatinya tanpa memukulnya dan memulangkannya? Bangun dia nangis, nangis sejadi-jadinya Kiai Hasan. Dia pergi ke rumahnya Habib itu. Akhirnya Pak,
sarungnya yang dicuri ditambah lagi sarung PHS-nya yang masih baru 5 dikasihkan, Beb ini buat antum, ayo balik lagi pondok Beb. Kenapa Kiai? Saya kemarin sudah diusir Kiai, kok sekarang suruh balik? Saya mimpi datuknya sampean Kiai. Habib, Masya Allah, begitu beliau katakan saya mimpi datuk sampean, nangis Habib ini. Ya Allah, seperti saya diperhatikan oleh datukku. Bagaimana kalau seumpama saya ini orang soleh? Akhirnya subhanallah, berkatnya Kiai Hasan, ini anak yang zuriat Nabi ini jadi orang wali juga. Yang terbaru di Madinah Al-Munawwarah, ketika kami belajar di sana, kami setiap tahun dapat uang 1.250 real yang diambil daripada Sub Alawi yang ada di Jeddah. Robito yang mengelolanya, sehingga setiap habaib yang ada di Madinah dapat santunan itu. Datanglah seorang habib, seorang sayyid yang dia itu kerjanya peminum, suka minum khamar. Datang kepada yang bersangkutan, yang memegang uang itu, yang membagikan, dia minta bagiannya. Akhirnya ditolak karena punya inisiatif, kalau ini dikasih habib ini nanti dibuat beli bir, dibuat beli khamar, nggak dikasih. Malamnya mimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kenapa engkau tidak kasih itu anakku itu? Kata Rasulullah, kalau aku berikan, dia akan beli khamar, dia akan minum khamar. Apa jawaban Nabi Muhammad? Saya mau bertanya kepadamu, kalau kamu meninggal dunia, kamu meninggalkan harta waris, sementara anakmu ada 2, ada satu yang bakti, ada satu yang tidak bakti. Yang tidak bakti itu dapat warisan tidak? Dapat atau tidak? Dapat. Kasih, itu bagiannya. Begitu dia itu bangun, dia menangis, menyesal karena sedih buat salah kepada Nabi Muhammad. Sehingga didatangi Habib itu, kemudian dikasihnya uang, ditambah lagi dari uangnya. Lalu dia katakan, kemarin engkau menolak aku, mengusir aku bahkan, kok sekarang malah dikasih bahkan lebih daripada bagianku? Apa jawabannya? Aku mimpi Rasulullah. Begitu diceritakan mimpi Rasulullah, dia menangis karenanya. Akhirnya taubat dan menjadi seorang wali Allah sekarang, Masya Allah, luar biasa. Ini perhatian Nabi Muhammad. Ada lagi satu orang, tapi jangan ditiru. Yang merasa dirinya Habib, jangan ditiru. Ada satu orang Pak, dia itu ada Habib, dia itu tidak punya, tapi dia nggak mau minta, tapi juga dia nggak mau hutang, karena dia berat kalau berhutang. Beda sama kita, kadang-kadang kita meremehkan hutang, datang pada orang untuk hutang, pada lihatnya nggak bayar. Hati-hati Pak, orang yang punya hutang lalu tidak bayar, meninggal dunia, gak dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dengan dasar, pernah suatu waktu datang sahabat Nabi, dari Rasulullah, saudaraku meninggal dunia, aku minta engkau menyolatinya. Gak baik, bawa ke masjid itu. Dibawa ke masjidnya Nabi. Begitu sampai di masjidnya Nabi, sudah akan dilaksanakan sholat oleh Nabi, sudah diatur safnya. Tiba-tiba timbul di dalam perasaan Nabi untuk bertanya, apakah saudaramu ini punya hutang? Belia, berapa hutangnya? 4 dirham. Tahu 4 dirham? Kalau diuangkan sekarang cuma 129.000 rupiah. Idan sallu alaihikum. Kalau begitu salatilah saudaramu. Nggak mau Nabi SAW menyalatinya. Sampai kemudian Imam Ali bin Abi Thalib dan sahabat Sa'ad bin Waqqas, dia mengatakan, ya Rasulullah, salatilah, kami yang menanggung. Kami yang menanggung hutangnya. Itu terjadi siang hari, sore hari cari oleh Nabi SAW. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Malam hari cari, Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Pagi hari cari, Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Baru saja Rasulullah, baru saja aku pulang dari rumahnya untuk bayarkan hutangnya. Apa kata Nabi Muhammad? Baru saja aku melihat api yang membakarnya sekarang sudah padam. Kenapa kata ulama Nabi Muhammad mencegah dirinya untuk tidak menyolatinya? Karena kalau disolatinya pasti dapat sahabat Nabi Muhammad, sedangkan sahabat Nabi Muhammad tidak akan sampai pada punya hutang. Hati-hati Pak, tak gempang oleh dunia, berat pada berat Nabi Muhammad oleh dunia pada. Kau udah saja jadi berat, tapi mon beda hidayah, beda iman, beda takwa, beda ilmu Nabi Muhammad dalam pikiran kita, insya Allah tidak akan berat. Subhanallah. Ini Habib datang ke toko yang menjual serba itu, peracakan, beli beras, beli gula, keperluannya. Ji, saya mau beli Ji, tapi saya nggak punya uang Ji. Saya mau hutang Ji, takut nggak bisa bayar Ji. Mau nggak Ji saya beli dengan kertas ini Ji? Apa kertas itu Beb? Dibaca. Baca.
Ternyata tulisannya itu adalah hutang kepada datukku Nabi Muhammad. Cetero tapi mereka Pak, hutang kepada datukku Nabi Muhammad. Begitu lihat kata itu, Esio, ya Habib, ambil. Situng sampai pako. Datang boleh Habib mereka dua. Datang boleh Habib mereka, minjem boleh Habib kertas, mulai Habib kertas ya. Telur, 4, 5, pas saya ini kan, bahan mereka. Etepo Habib itu biasa namanya perempuan mengurangi, timbul perasaan iya juga ya, kalau gini terus saya ditipu terus ini. Subhanallah, begitu dia katakan begitu di dalam hatinya, tiba-tiba dia tidur, dia mimpi Nabi Muhammad. Kepadaku kamu ragu, kepadaku Al-Amin engkau ragu, engkau mau aku bayar hutangmu sekarang di dunia atau nanti di akhirat. Dia bangun dan keadaan menangis, sehingga kemudian dia bangun, dibawa isi tokonya, sertifikatnya dikasih kepada Habib itu. Mau berhasil dan nikah, keren Karachi kadang ya. Ternyata Pak ada hubungan. Pakai logika Pak. Nikah pada anak kau lah nikah. Kau lah adik anak kau sasa keluarga kau lah, alhamdulillah datang aja. Nikah berkat murid kau lah dan kau lah Ahlam binti Zahid. Moga-moga lanjut umur, tekat hajat insyaallah. Moga-moga di keturunan sesoleh bisolihah insyaallah. Nah ini kan alhamdulillah keluarga kau nutula norok kapi semakin karena yonceng bira Fahri di Penggalan. Mereka nikah juga Ra Fahri. Ini kan seumpama mampir hormat, muljaaki, nyenengaki, gula seneng karena manusia biasa. Tapi seumpama kau lemari pidato, memberi nasihat kampian, pas anak kau nikah main atau jalan pas singkat sokona lagu. Kira-kira kau kecewa apa enggak? Pada Nabi Muhammad dan nikah Pak. Coba tak kira balas kau lah, tak kira balas. Oh nikah orang beringin nih tak saya deh, tak kira balas, tak kira doa ki. Karena apa? Ada ilmu. Jadi ajar Nabi Muhammad sabar. Adbi isai al hasanatan wuha. Mau beda orang saya tak saya, pas saya. Nikah debunan Nabi Muhammad, torma-torma Nabi Muhammad. Elakon itu gula, insyaallah. Tapi kan gula kecewa dalam hati. Wala-wala pakik mon nikah saya terjadi, mon ahlam, mon juga boleh, tak kira enggak gula datang aja. Yang mana juga manusia, kan gitu. Nah nikah kalau itu terjadi pada saya, padahal saya terbatas ahlaknya, standar ahlaknya bahkan di bawah standar, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Taala, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, selamatkan anak-anak kita. Selamatkan anak-anak kita. Oh di nikah Pak berat bu, berat. Ampian nikah Bu, mohon meninggal dunia. Saya rasa noroan nikah saya. Laki ampian, kenapa boleh? Nikah banyak Pak, semakin nikah melalui survei yang dibuat, banyak suami mendoakan istrinya biar cepat mati malah. Kenapa? Dari saking takutnya mau kawin lagi nggak bisa, akhirnya doakan supaya cepat mati. Biar kita tahu. Bahkan kalau seorang istri yang meninggal dunia, suaminya masih hidup, ya itu beruntung istri hidup. Kalau ada istri yang meninggal dunia, suaminya masih hidup, itu matanya terbelah menjadi dua. Yang kanan melihat jenazah istrinya, yang kiri cari-cari siapa gantinya. Dan kita paham, mengharap suami kita akan masuk ke dalam kuburan bersama kita. Bohong yang mengatakan suamiku, Mas, Kang, Bang, saya sehidup semati sama kamu. Bohong itu. Kalau mati ya mati cewek. Itu yang terjadi. Sendirian kita masuk dalam kubur kita. Sendirian kita akan bertanggungjawabkannya. Sendirian kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sendirian kita akan mendapatkan nikmat, atau sendirian juga kita akan mendapatkan azab nanti di kubur. Apa yang kita lakukan Pak? Semuanya itu yang akan mendapatkan imbasnya kita juga. Oleh karena Allah Ta'ala firman, "Hu anfusakum." Anfusakum dulu, diri kamu dulu sebelum yang lainnya, diri kamu. Napa bayi? Saya lakukan haji kaula sadaya nikah, saya oleh imbas nikah saya kaula sadaya. Ingat Pak, anak apa impian nikah Bu? Pak, banyak berbagai masalah. Dari masalah boleh, masalah dengan keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan anak-anak, masalah dengan tetangga, masalah dengan keuangan, masalah kesehatan, berbagai masalah. Apa? Ini rahmat Allah untuk Nabi, rahmat Allah untuk Nabi Muhammad.
Karena Allah begitu cintanya pada Muhammad, sampai-sampai Allah Ta'ala ingin merealisasikan keinginan cintanya Nabi Muhammad. Apa itu? Supaya kita masuk surga semuanya. Gak bakal kita masuk surga kalau dalam keadaan punya dosa yang banyak. Makanya setiap kita punya dosa, siap-siap ada masalah. Wa'alaikum maktasabtum. Nah, pasti akan lagi ambiar timpi saya rasa aki. Neka imbas. Beni belasan na beni imbas. Oleh karenanya ada dua ayat yang harusnya direnungkan. Ulang dari tempat ini, ayo kita renungkan. Dua ayat ini, yang satu positif, satu negatif. Satu ikut Nabi Muhammad, satu ikut setan. Yang ikut Nabi Muhammad apa? Man amila salihan min zakar wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun di antara kalian yang beramal soleh, dilandasi dengan keimanan, laki maupun perempuan, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Senang hidupnya di dunia, senang hidupnya di kuburnya, senang hidupnya di mahsyarnya, senang hidupnya nanti di akhirat. Dan Allah jalla minhum. Tapi sebaliknya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bang siapa yang berpaling pada zikirku, berpaling daripada syariatku, berpaling daripada petuahku, berpaling pada ulamaku, maka siap-siaplah kata Muhammad. Siap-siaplah kata Allah Ta'ala, kami akan berikan kehidupan yang sangat menyempitkan, dan nanti kelak di akhirat kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. Montro senengah pas maka Allah Rasulullah cek kelakuan dosa, dicaci maki, dizalimi, biarkan saja. Yang penting kita jangan berdosa, pasti senang hidupnya. Gak mungkin luput, gak mungkin salah. Karena Nabi SAW telah bersumpah, wallahi inilah uqsimu ala salasin. Yang pertama Nabi SAW bersumpah, ma dulima abdun bimadlamatin fasabara alaiha illa wazadahullahu izzan wa rifatan. Tidak ada seorang pun di antara seseorang hamba yang dia itu dizalimi oleh orang lain, lalu dia itu sabar menghadapinya, tidak membalas, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya, menambah kemuliaannya. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga ya Allah berkat hujan yang diturunkan, berkat maulid yang dibacakan, berkat para ulama yang ada di antara kita, berkat para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini, kecuali kita semuanya termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita semua termasuk yang berada di dalam hati Nabi Muhammad. Kita semua termasuk yang berada di dalam golongan Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, dihisab bersama Nabi Muhammad, meminum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, dan nanti dimasukkan dalam surga yang di situ ada bertetangga dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami semuanya Allah datang ke tempat ini ya Allah dengan banyak dosa, banyak masalah, banyak penyakit ya Allah. Kami datang ke tempat ini guna orang yang mulia, orang yang begitu kau cinta, orang yang begitu kau kasihi ya Allah. Deminya kami datang ya Allah, deminya kami sedekah ya Allah, deminya kami lakukan semuanya yang kami lakukan ini ya Allah, deminya kami akan meninggalkan segala aktivitas kita sehingga kami semua berada di sini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah niat kami, apa yang kami lakukan ini jadi sebab tidak seorang pun di antara kami yang meninggal ke tempat ini kecuali semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan, penyakitnya disembuhkan. Yang belum mendapatkan jodoh sudah waktunya Allah berikan. Yang mendapatkan keturunan semoga Allah tentukan. Dan ya Allah, jadikanlah cinta kepada Nabi-Mu dan cinta kepadamu ya Allah hanya yang tersisa dalam hati kami. Cinta kepada keluarga, cinta kepada harta benda, semuanya Engkau cabut ya Allah. Inilah yang menghalangi kami untuk mendapatkan cintanya-Mu dan cinta Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa lan yataqabbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina wa qina du'alana wa ta'lamu ma fi